Utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Talib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat pemboikotan lalu berbuat seperti biasanya. Sekalipun orang-orang Quraisy sudah tidak mengusik masalah pemboikotan, toh mereka masih tetap melancarkan tekanan terhadap orang-orang Muslim dan menghalangi orang dari jalan Allah. Abu Talib sendiri masih melindungi anak saudaranya, tetapi usianya yang sudah uzur, yaitu lebih 80 tahun, ditambah lagi penderitaan dan kesulitan yang harus dijalani. Sebelum itu, selama masa pemboikotan itu, dia pun jatuh sakit. Orang-orang Quraisy merasa takut terhadap nama baik mereka di kalangan bangsa Arab jika berbuat yang tidak-tidak terhadap anak saudaranya setelah Abu Talib meninggal dunia. Maka dari itu, mereka mengirim utusan sekali lagi, dan ini merupakan utusan Quraisy terakhir yang menemui Abu Talib. Ibnu Ishaq dan lain-lainnya menuturkan, tatkala Abu Talib sakit dan orang-orang Quraisy mengkhawatirkan keadaannya, mereka pun saling kasak-kusuk. Sesungguhnya Hamzah dan Umar sudah masuk Islam, sementara masalah Muhammad sudah menyebar di seluruh kabilah Quraisy. Kirimlah utusan kepada Abu Talib agar bisa menerima imbalan tertentu dari anak saudaranya, dan dia harus menyerahkan dirinya kepada kita. Demi Allah, kita tidak akan merasa aman jika urusannya mencundangi kita. Dalam lafaz lain disebutkan, mereka berkata, kita khawatir orang tua ini meninggal, lalu bangsa Arab mencela kita karena kita berbuat sesuatu terhadap anak saudaranya. Atau mereka akan berkata, orang-orang Quraisy sengaja menelantarkan Abu Talib, dan setelah dia meninggal, mereka bisa berbuat semaunya terhadap anak saudaranya. Para utusan itu mendatangi tempat Abu Talib dan berdialog dengannya. Mereka terdiri daripada pemuka kaumnya seperti Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisham, Unayyah bin Khalaf, Abu Sufyan bin Harb, dan masih banyak lainnya yang jumlahnya kira-kira 25 orang. Wahai Abu Talib, kami tahu kedudukanmu di tengah kami, dan engkau juga tahu mengapa kami datang kali ini. Keadaanmu membuat kami cemas. Engkau juga tahu apa yang terjadi di antara kami dan anak saudaramu. Panggillah dia, ambil apapun dari kami untuk diberikan kepadanya, dan engkau harus menyerahkan urusan dirinya kepada kami, agar dia berhenti mengganggu kami, dan kami bisa menghentikan tindakannya, membiarkan kami dan agama kami. Maka Abu Talib mengirim utusan memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau tiba, Abu Talib berkata, wahai anak saudaraku, mereka ini adalah para pemuka kaummu. Mereka berkumpul karenamu. Mereka hendak memberi sesuatu kepadamu, dan mereka hendak mengambil yang lain darimu. Lalu Abu Talib memberitahukan kepada beliau apa yang mereka tawarkan tanpa ada pemihakan kepada salah satu pihak. Beliau bersabda kepada mereka, apa pendapat kalian jika aku menyampaikan satu kata saja yang kalian ucapkan? Niscaya kalian akan merajai bangsa Arab, dan non-Arab pun akan tunduk kepada kalian. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda kepada Abu Talib, aku ingin agar mereka sudi mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata-kata itu semua bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan orang-orang non-Arab akan menyerahkan pajak kepada mereka. Dalam lafaz lain disebutkan, beliau bersabda, wahai paman, apakah engkau tidak mau mengajak mereka kepada sesuatu yang lebih baik bagi mereka? Engkau hendak menyuruh mereka kepada apa? Tanya Abu Talib. Aku hendak mengajak mereka agar mengucapkan satu kata saja, yang dengan kata itu seluruh bangsa Arab akan tunduk kepada mereka, dan mereka bisa merajai orang-orang non-Arab. Dalam lafaz riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, satu kata saja yang kalian ucapkan, maka kalian akan merajai seluruh bangsa Arab dan menundukkan orang-orang non-Arab. Apa satu kata yang engkau maksudkan itu? Tanya Abu Jahal. Demi bapakmu, kami pun bisa memberikan kepadamu 10 kali lipatnya. Beliau bersabda, kalian
harus mengucapkan La ilaha illallah dan meninggalkan apa yang kalian sembah selain Dia. Mereka tepuk tangan setelah mendengarnya, lalu berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau ingin menjadikan sesembahan itu hanya satu? Sesungguhnya agamamu benar-benar aneh." Akhirnya, mereka hanya bisa saling kasak-kusuk. "Demi Allah, orang ini tidak mau memberikan sedikit pun dari apa yang kalian kehendaki. Silahkan pergi dan pertahankan agama leluhur kalian hingga Allah membuat keputusan antara diri kalian dan dirinya." Setelah itu mereka pergi secara berpencar. Tentang hal ini turun firman Allah. Tulisan Arab 10:1. Saat demi Al-Quran yang mempunyai keagungan, sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit. Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, lalu mereka meminta tolong padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari melepaskan diri. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka, dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan." Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata, "Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki. Kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah, tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan." Surat Sad ayat 1 sampai dengan 7.